Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rasdiani dengan NIM 223111015 kelas 4A, mata kuliah Anatomi Topografi dengan dosen pengampu Dr. Hewan Eprinanda Galuh Berliana MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi topografi ekstraminitas kranial. Jadi, anatomi ekstraminitas kranial dibagi menjadi 3 regio, yaitu yang pertama, regio scapula humeri bagian lateral, dan yang kedua, regio scapula humeri bagian medial, dan yang ketiga, regio antebrachii dan manus. Di sini terdapat fascia pada bagian torak dan kaki depan. Apa sih fascia? Jadi, fascia adalah pembungkus otot terluar dan sebagai diksator. Yang pertama ada fascia omobrachialis, fungsinya untuk menutupi bahu dan lengan. Kemudian yang kedua ada fascia antebrachialis, dan yang ketiga ada fascia carpalis, dan yang keempat ada fascia metacarpalis, dan yang kelima ada fascia digitalis. Di regio scapula humeri bagian lateral terdapat yang pertama musculus scut fasciae, yang kedua terdapat musculus scut colli, yang ketiga terdapat musculus cutaneus omobrachialis, dan yang keempat terdapat musculus scut trunci. Fungsinya untuk menggerakkan kulit dan mengusir parasit. Kemudian pada bagian dorsal di sini terdapat yang pertama ada musculus trapezius, berbentuk seperti otot segitiga terbalik. Fungsinya untuk menggerakkan os scapula ke craniodorsal atau caudodorsal. Vaskularisasinya ada arteri vertebralis. Inervasinya yaitu ramus dorsal nervus spinal accessorius. Kemudian terdapat musculus latissimus dorsi. Fungsinya menarik humerus ke arah dorsal dan caudal. Vaskularisasinya ada arteri subscapularis, arteri thorakodorsalis, arteri intercortalis dorsalis, dan arteri lumbalis. Inervasinya ada nervus thorakodorsalis. Kemudian terdapat yang ketiga terdapat musculus brachiocephalicus, terbagi menjadi dua, yaitu pars cleidocephalicus dan pars cleidobrachialis. Pada ruminansia disebut dengan cleidocapitalis, dan pada karnivora disebut dengan cleidocervicalis. Kemudian yang keempat terdapat musculus omotransversarius. Jadi di sini ya teman-teman, terletak pada permukaan lateral leher, berfungsi untuk menggerakkan kepala dan leher ke lateral. Vaskularisasinya yaitu arteri cervicalis superficialis dan arteri vertebralis. Inervasinya nervus cervicalis. Kemudian yang kelima ada musculus serratus ventralis, mempunyai dua tempat pertautan sehingga menjadi dua bagian otot. Yang pertama ada pars cervicalis cranial dan pars cervicalis caudal. Strukturnya serata seperti gergaji dan berbentuk seperti kipas. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian di paling bawah ini terdapat musculus pectoralis. Musculus pectoralis dibagi menjadi dua, yaitu superficialis dan musculus pectoralis profundus. Kemudian di bagian paling atas ini teman-teman disebut dengan musculus rhomboideus, dibagi menjadi dua, yaitu musculus rhomboideus cervicis dan musculus rhomboideus thoracis. Fungsinya untuk menarik skapula ke arah dorsal dan kranial. Vaskularisasinya ada arteri cervicalis profundus, dan inervasinya ada nervus cervicalis 6 dan 7 ramus dorsal. Next, di sini ada musculus supraspinatus, kemudian terdapat musculus deltoideus, dan terdapat musculus brachialis. Kemudian di sini terdapat musculus infraspinatus, musculus latissimus dorsi, musculus tensor fascia antebrachii, dan musculus tripes brachii. Musculus supraspinatus berlokasi pada fossa supraspinata. Kemudian musculus infraspinatus menempati fossa infraspinata, dan ditemukan juga bursa tendinea seperti musculus supraspinatus. Kemudian di musculus brachialis mempunyai struktur seperti spiral dan menempati sulcus spiralis humerus.
Kemudian di ragioscapula humeri bagian medial. Yang pertama terdapat musculus subscapularis, musculus teres mayor, dan musculus coracobrachialis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.